yang berbeda, bahkan 3, tapi tetap fokus tuh hanya bisa 1. Gitu ya. Baik, nah Mas dan Mbak, ini materinya kita bicara sampling sekarang, benang merah, pendahuluan, dan sampling. Ini saya pelan-pelan biar tenggorokannya terjaga ya. Tapi saya 2 kali ke dokter nggak pernah diminta untuk tes ini. Ya alhamdulillah sih, mungkin dokternya tahu saya baik-baik aja ya. Baik, nah Mas dan Mbak, kita lihat. Kembali ke benang merah. Kita lihat di benang merah. Hmm, kemarin kita sudah mempelajari, kita masih bicara soal desain, jadi sampai akhir nanti kita bicara desain, riset desain atau desain penelitian. Nah, benang merahnya kita tarik ke sini. Kalau kemarin kan dari step 1, observasi, pengumpulan data awal, sampai ke pengembangan hipotesis gitu kan, kemudian ke desain. Nah, kita bicara sekarang desain, fokus di desain. Kita sudah membicarakan desain strateginya apa, eksperimen kah, survei kah, observasi, dan sebagainya, extent of research interference, studi setting, unit of analysis, dan time horizon. Kita juga sudah membahas data collection. Data itu apa sih? Jenis data itu seperti apa? Jenis data itu bagaimana? Apa aja? Oh, kuanti dan kualitatif dan kualitatif. Sumber data dari mana? Oh, ada data primer, ada data sekunder. Kemudian dimensi waktunya bagaimana? Apakah cross section, time series, atau data panel? Nah, setelah itu kita lewati, kita masuk ke sini Mas dan Mbak sekarang. Ini kita di sini. Sampling design ya. Sampling design, kita kan bicara mengenai probability, non-probability, dan sample size atau ukuran sampel. Ya, minggu depan baru kita ke measurement. Ke pengukurannya, baik itu data primer maupun data sekunder, kita harus menentukan measurement atau pengukuran dari variabel yang akan kita gunakan itu apa. Tapi untuk sementara ke sini dulu, gitu ya. Baik. Kita lihat di sini di pendahuluan dulu, gitu kan. Mbak, kalau kita bicara kemarin ada strategi penelitian, ada survei, ada eksperimen, observasi, etnografi, dan sebagainya. Nah, disebutkan bahwa desain eksperimen dan survei itu sebenarnya sangat berguna dan juga mempunyai kemampuan yang kuat untuk menemukan jawaban untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pengumpulan data dan analisis selanjutnya. Jadi kita kumpulin data, analisis selanjutnya sebenarnya punya manfaat yang kuat ya untuk menemukan jawaban pertanyaan kita. Namun syaratnya di sini adalah syaratnya populasi harus dipilih dengan benar gitu. Nah, populasi dipilih dengan benar. Kalau ini tidak dipenuhi, jika data tidak dikumpulkan dari orang atau peristiwa atau objek yang dapat memberikan jawaban yang benar menyelesaikan masalah penelitian, nah penelitiannya kan jadi ya sia-sia sih seperti itu kayak gitu ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Hmm, oke, apa namanya? Sebentar ya, barusan terhenti. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi penentuan populasi itu menjadi sangat penting, sangat krusial. Karena kalau data tidak dikumpulkan dari orang yang tepat atau peristiwa yang tepat atau objek yang tepat, maka jawaban yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah itu akan menjadi sia-sia karena ternyata bukan orang yang pas gitu ya, yang kita survei, kita buat eksperimen, misalnya tentang rumah tangga miskin, ternyata yang kita survei ada sebagian yang bukan rumah tangga miskin, jadi ya hasil yang kita peroleh datanya menjadi bias ya, menjadi bias. Sehingga kita lihat di sini, nah kita lihat berarti sampling itu adalah proses pembelian, sampling itu adalah proses bagaimana kita memilih individu, benda atau peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi gitu ya. Nah ini menjadi penting sekali. Oke, kita lihat ini emang untuk data primer Mas dan Mbak ya, data primer. Oke, kita lihat masuk ke sampling. Ketika kita masuk ke sampling, nah kita harus pelajari dulu apa yang disebut dengan population, elemen, sample, sampling unit, and subject. Kita bicara populasi, ketika kita bicara populasi, ini adalah seluruh kelompok orang, kejadian, atau barang di mana peneliti berkenan untuk meneliti. Ini adalah sekelompok orang, ini adalah sekelompok orang
atau kejadian gitu ya, atau barang gitu. Karena kan kalau di perusahaan-perusahaan itu kan riset juga bisa dikenakan kepada ke barang misalnya berapa HP yang unitnya yang catat produksi sehingga nanti akan diretur sehingga harus menyiapkan untuk pengganti karena adanya garansi dan lain sebagainya. Itu kan barang ya, seperti itu. Nah, ini seluruhnya masuk, baik itu orang, kejadian atau barang. Nah, ini populasinya. Nah, kita masuk ke elemen. Elemen itu satu anggota dari populasi. Misalnya saya adalah populasi dari seluruh dosen di UAD. Di UAD saya nggak tahu berapa ratus dosen yang ada di UAD. Nah, saya adalah elemen, salah satu anggota dari populasi. Saya adalah elemen, gitu ya, elemennya. Nah, sensus itu adalah hitungan semua elemen dalam populasi. Saya nggak hafal dosen di UAD ada berapa, tapi saya ratusan. Misalnya, ada 500 deh, ada 500 dosen misalnya nih, ada 500 dosen, itu populasi berarti. Ya, baik dari fakultas A sampai fakultas Z gitu kan, itu populasi. Saya itu adalah elemen dari populasi, gitu ya. Nah, sensus adalah hitungan semua elemen dari populasi. Ada saya, ada Pak Ripto, ada Pak Rifki, ada Butari, kalau di EP ya, ada Pak Budi, ada Bu Us, ada Pak Ar, gitu kan, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, adapun sampel itu satu bagian dari populasi, gitu. Satu bagian dari populasi. Nah, sampel ini nanti kita lihat kenapa tidak menjadi elemen. Dia elemen, tapi belum tentu terpilih nanti. Kita lihat ya, dia elemen. Saya dosen di UAD itu ada elemennya. Tapi apakah saya menjadi sampel? Belum tentu. Gitu. Tapi ini bagian dari populasi nantinya. Kemudian sampling unit. Sampling unit adalah elemen atau rangkaian elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap pengambilan sampel. Jadi kalau ada di dosen di wadah 500, dari nomor 1 sampai nomor 500, itu ada elemen atau rangkaian elemen. Nomor 1, misalnya dari abjad A gitu, sampai abjad terakhir itu ke 500 itu adalah rangkaian elemennya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah subjek. Subjek itu adalah anggota tunggal dari sampel. Kalau saya nanti dijadikan sampel, berarti saya adalah subjeknya, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, mungkin saya bisa lihatkan seperti ini. Nah, ini. Misalnya tadi, populasinya adalah 1.000 rumah tangga miskin di daerah A. Itu populasi. Elemennya adalah masing-masing rumah tangga miskin. Jadi, ada 1.000 elemen dari 1.000 rumah tangga miskin daerah A. Ya. Nah, kalau sampel itu dari 1.000 rumah tangga miskin tadi, si populasi diambil 286. Nanti kita akan bicara bagaimana caranya mencari 286. Kok bisa sih Bu 286? Dari mana ceritanya? Nah, itu akan ceritakan nanti di akhir-akhir ya. Seperti itu. Jadi 286 rumah tangga dari 1.000 rumah tangga miskin. Sehingga kita lihat kenapa saya elemen tapi saya bukan sampel. Karena saya belum tentu kepilih. Kita lihat di sini. Kalau elemen dari 1.000 populasi, 1.000 elemen. Tapi dari 1.000 populasi tadi dan 1.000 elemen, nggak semua elemen masuk, hanya 286 ya. Nah, sampling unit adalah elemen atau sekumpulan elemen yang bisa dipilih ya. Seperti tadi ada 1.000 nama, dari 1 sampai 1.000 nama yang bisa dipilih dari 1.000 rumah tangga miskin daerah A. Adapun subjek adalah satu rumah tangga miskin dari 1.000 rumah tangga miskin daerah A. Jadi bisa seperti tadi, kalau dosen ya berarti saya kalau kepilih satu rumah tangga miskin dari saya 1.001 orang dosen dari 500 dosen. Nah, itu adalah subjek. Memang kalau ini harus perlu betul-betul dipahami betul ya, karena antara populasi, elemen, sampel, sampling unit, elemen, sampel, dan subjek itu seperti seakan-akan sama gitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat di sini. Lebih jauh mungkin kita harus kembali dulu ke statistik ya, karena bicara statistik itu bicara sampel Mas Danda. Gitu ya. Nah, populasi versus sampel. Populasi adalah sekumpulan dari anggota objek yang diteliti, seperti itu. Sampel adalah sebagian dari anggota objek yang diteliti. Kalau kita lihat di sini adalah populasinya. Populasi sebentar ya, sebentar. Ini kok banyak ini ya, banyak godaan ini. Sebentar ya. Sorry. Sebentar. Oke, baik. Nah, Mas Chandra kita lihat. Jadi pahami itu dulu. Kalau kita lihat di sini, nih ya, dari sini dulu. Ini sampel nih. Sampel diperoleh dari mana? Dari populasi.
Jadi dari 1000 diambil 286. Seperti itu. Nah, populasi ini itu adalah ukurannya adalah parameter. Ya, ini parameter dari seluruh populasi itu parameter. Nah, tapi kita akan mengambil sampel. Ini seperti mengambil sampel di mana, nah kita ini adalah ukuran dari statistiknya gitu. Sehingga dari ukuran sampel ini kita akan mengestimasi perilaku atau perilaku dari atau kondisi atau informasi yang ada di populasi. Seperti itu. Jadi kalau bisa ngambil 286, kenapa harus ngambil 1000 gitu kan? Seperti itu. Itu bedanya. Apakah yang sampel ini bisa menjadi perwujudan atau misalnya menjadi wajah dari populasi? Nah, kita akan lihat metode apa yang digunakan, teknik apa yang kita gunakan, sehingga kita bisa menyatakan bahwa misalnya tadi bahwa dari 286 itu apa yang dihasilkan dari data 200 atau informasi yang dihasilkan dari 286 itu adalah bisa mencerminkan itu adalah juga menjadi informasi yang ada di populasi. Nah, itu nanti kita akan lihat apakah selalu bisa atau tidak, gitu ya. Itu yang disebut sebagai generalisasi. Ya, itu namanya generalisasi. Oke. Nah, sekarang kita terus kemudian bertanya, kenapa sampel gitu? Why sampel gitu ya? Kok nggak semua aja sih, Bu? Pertama, jelaslah lower cost. Biayanya lebih murah gitu kan. Dari kita ngambil 1000 dengan 286 lebih murah yang itulah. 286 itu. Greater accuracy. Ini juga akurasinya besar kok gitu. Lebih besar juga kok akurasinya itu gitu ya. Kalau memang nanti diikuti dengan metode-metode yang benar gitu kan, seperti itu. Greater speed. Jelas ini kecepatannya juga lebih besar. Iyalah, 286 dengan 1000 lebih cepat ya, seperti itu. Dan ternyata availability of elements. Jadi sebenarnya dengan sampling ini mau menyediakan atau provides gitu ya, ketersediaan dari elemen. Toh elemen-elemennya ada kok. Dari 1000 diambil 286. Berarti kan ada 286 elemen di sana. Seperti itu. Nah ini mengapa ya? Nah, kalau kita sih biasanya di sini, yang besar tuh di sini. Murah gitu kan. Makan. Teman-teman dikasih. Iya, dikasih. Nah, apa? Temennya dikasih. Nara dikasih. Nah, udah. Ya, baik. Nah, terus bagaimana proses sampling? Nah, ini prosesnya. Nah, dan Mbak, ketika kita akan menjelaskan proses sampling, ya pertama kali ya kita definisikan dulu target populasinya itu siapa. Siapa sih populasi kita? Di mana populasi kita berada dan kapan kita akan dan kapan populasi itu kita akan selesai seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi sangat penting gitu kan. Karena kemarin saya ada penelitian gitu, kita diskusi juga ini tuh siapa Bu yang akan jadi ini ya, akan jadi yang jadi target populasinya adalah masyarakat yang terdampak pandemi. Satu, yang pemerintahnya selama ini itu sudah ada kebijakan. Yang kedua, ketika saat pandemi terus melakukan kebijakan. Dan yang ketiga, tidak melakukan apapun juga gitu loh. Nah, berarti kan kelihatan, terus populasinya itu siapa? Siapa itu sudah terjawab, benernya di mana itu gitu. Di mana daerah-daerah yang ketika pandemi itu, sebelum pandemi pun mereka sudah ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, ketika pandemi pemerintahnya melakukan kebijakan-kebijakan mitigasi gitu. Dan yang ketiga adalah yang tidak melakukan. Itu berarti kan soal di mana lokasinya dan kapan gitu loh. Kapan? Nah, kalau kamu tadi kan ada yang sebelum pandemi sudah siap, ada yang pas ada saat pandemi bersiap, dan yang saat pandemi tidak bersiap, tidak apapun juga gitu ya. Oke, setelah itu kalau kita udah tahu lokasinya gitu kan, seperti tadi rumah tangga miskin. Berarti kita akan menentukan kerangka sampelnya, ya, kerangka sampelnya. Kerangka sampelnya daftar seluruh elemen dalam populasi di mana sampel akan diambil. Nah, ini kerangka sampel itu dari nomor 1, misalnya ada 1000 itu dari nomor 1 sampai 1000 itu ada di situ. Elemennya ada. Dari ibu A, ibu B, ibu C, seperti itu, atau bapak A, bapak itu ada semua di sana. Setelah itu, nah kita akan menentukan desain sampelnya, desain samplingnya apakah probability atau non-probability sampling. Dari sini baru kita akan menentukan berapa sih ukuran sampelnya. Kalau tadi sudah 1000 orang rumah tangga miskin, berapa sampelnya? Itu kan populasinya 286. Terus gimana itu? Dari mana ibu tahu udah 286? Apakah jatuh dari langit atau gimana ya? Kita akan tentukan nanti di materi setelah kita menentukan probability sampling dan non probability sampling ya, dan kemudian baru mengeksekusi samplingnya, kita eksekusi.
Nah, ini contoh prosesnya. Jadi Mas Dharma ini penelitian saya nih, penelitian disertasi sih sebenarnya disertasi saya. Salah satunya ya, sebentar, sebentar. Ini dulu. Sebentar. Sebentar. Oke, misalnya gini, tujuan penelitiannya apa sih? Jadi waktu itu kan tentang aset-aset rumah tangga miskin. Bagaimana sih pengaruh pendapatan terhadap ketahanan pangan rumah tangga sangat miskin di Kecamatan Kalibawang di Kabupaten Kulon Progo. Ini rumah tangga sangat miskin. Itu sudah menjadi salah satu clue petunjuk bahwa yang akan menjadi apa respon kita itu adalah rumah tangga sangat miskin gitu. Berarti yang akan kita cari adalah populasi rumah tangga sangat miskin. Di mana? Di Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sehingga populasinya adalah penerima PKH. Nanti saya akan jelaskan kenapa penerima PKH menjadi populasinya, gitu ya. Ini di sini ternyata ada RTSM, rumah tangga sangat miskin, ada 211 waktu itu ya. Sekarang udah tambah karena kan diperluas definisi dari rumah tangga sangat miskin itu menjadi ada lansia dan sebagainya seperti itu. 211. Nah, dari 211 ini populasinya, ya kan, nah kita masuk ke kerangka sampel, Saya minta ke pendamping program keluarga harapan yaitu Mbak Nini dan apa namanya Mbak Nini dan Mbak Asih waktu itu, Mbak, saya minta daftar nama. Nah ini yang disebut dengan kerangka sampel daftar nama. Seperti itu. Nah, kemudian diberikanlah 211 itu dari nomor 1 sampai 211 saya nggak sampaikan hanya saya print screen ya. Nah ini sebetulnya kerangka sampel. Terus desain samplingnya apa? Karena saya juga punya apa namanya di sini ada kerangka sampelnya, ya udah saya pakai area sampling dan simple random sampling. Ini simple random sampling ya, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak nanti kan tugasnya seperti ini juga. Tugasnya seperti ini. Apa namanya? Sorry. Mas Darba kan mulai dari tujuan penelitian seperti biasa, populasinya. Ini untuk yang primer ya. Nanti kalau melihat oh Bu, populasinya saya belum tahu, ya sudah belum diketahui. Itu saja belum diketahui. Berarti kan kerangka sampelnya juga belum diketahui. Nah, nanti desain sampling-nya saya kira-kira nanti menggunakan apa gitu, Mas dan Mbak. Apakah probability atau non probability? Nah, kita akan bahas di depan ini. Nah, kemudian nanti ukuran sampel, saya pakai metode Isaac and Michel, gitu ya. Michael ya, Isaac and Michael, dari populasi 211, sampelnya 131. Nah, kita juga akan lihat seperti apa penghitungannya, kayak gitu kan. Nah, Mas Denbar, tugas yang akan datang untuk yang data primer seperti ini. Seperti ini ya. Ini contoh prosesnya. Baik. Oke, sampai sini dulu deh. Sampai sini dulu. Ada yang mau monggo, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Tentang samplingnya nih. Ini nggak semua, Mas dan Mbak yang pakai data sekunder kayaknya nggak pakai ini kan nanti kan langsung dapat. Ini kan untuk survei, untuk eksperimen kita cari data. Tapi ini kan menjadi informasi atau wawasan yang baik untuk Mas dan Mbak. Kita kan nggak pernah tahu ke depan Mas dan Mbak misalnya nanti masuk dalam sebuah perusahaan ternyata diminta untuk survei. Masuk di Bapeda atau di pemerintahan juga ada survei. Mas dan Mbak terlibat di sana. Bahkan ini misalnya ini saya dengan Basnas saya punya penelitian ada kajian tim di Basnas juga, staff-staffnya juga itu nanti terlibat di dalam entry data dan lain sebagainya. Nah ini ya hal-hal seperti ini meskipun kita tidak menggunakannya, kita harus tetap tahu ya, kita harus tetap tahu. Baik, nah, saya lanjutkan kalau tidak ada belum ada pertanyaan. Uh, ini akan sangat mungkin belum paham betul ketika kita belum baca ya. Ini apa sih gitu kan, wajar seperti itu saya juga dulu. Tapi ketika sudah baca, wah gitu kan, karena memang kuliah itu sangat enough. Kalau dari dosen itu betul-betul nggak cukup, harus cari dari referensi yang lain. Terus ngapain dosen? Ya, dosen kan sebagai fasilitator. Kalau udah 50, S1 itu 50-50 kalau nggak salah, mahasiswa 50%, dosen 50% untuk mencari. Jadi kita hanya tidak mungkin satu buku atau berbagai macam buku itu diberikan dalam satu
satu pertemuan tuh nggak mungkin. Jadi Mas Danda juga harus cari sana cari sini gitu. Seperti itu ya. Baik. Oke, nah ini Mas Danda Betul. nah sekarang kita masuk karena kita sudah tujuan penelitian kan udah Mas Danda populasi tadi udah paham. Oh, misalnya saya mau penelitian di daerah saya itu tentang misalnya bantuan apa survei mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat saat pandemi gitu kan. Kita lihat ternyata di daerah saya itu termasuk yang terdampaknya terkena banget Bu. Kenapa? Karena kan daerah saya itu kan di lokasi wisata nih, lokasi wisata. Jadi awal-awal tuh nggak ada yang datang. Padahal sebagian masyarakat di daerah saya itu terlibat di sana. Ada yang pemilik warung, ada yang menjadi guide, gitu, tour guide-nya, ada yang jadi parkir segala macam. Itu terdampak sekali. Nah, itu saya pengen lihat bagaimana mereka survive di situ. Nah, berarti Mas Chandra udah bisa melihat bahwa tujuan penelitian adalah bagaimana misalnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar wisata A gitu ya saat pandemi. Nah, itu berarti masyarakat sekitar A itu bisa menjadi populasinya seperti itu gitu ya. Nah, baru kerangka sampelnya. Oh, ternyata yang terlibat di wisata itu dari misalnya dari satu misalnya padukuhan di situ ya. Ada 211 orang di situ. Nah, sebagian besar ada sekitar 190 itu terlibat di dalam wisata itu gitu kan. Nah, itu bisa menjadi populasinya ada 219 ya, 290 tadi gitu yang menjadi populasi. Tapi kalau Mas Dan ingin melihat secara keseluruhan baik yang terlibat atau yang tidak terlibat bagaimana dampak sosial ekonomi, berarti ya satu pendukungan itu yang 211 itu menjadi populasinya. Jadi tergantung dari tujuan penelitiannya nanti gitu ya. Oke. Nah, ke kerangka sampel kalau sudah ada desain sampling. Nah, kita akan masuk ke penjelasan desain sampling apakah menggunakan probability atau non probability. Baik. Bu, maaf. Jenis sampling secara garis besar ada dua, ada probability sampling dan non probability. Probability sampling itulah teknik sampling di mana elemen kalau kita masuk ke dalam populasi itu dan kita sebagai elemen itu memiliki kesempatan yang sama atau probabilitas yang sama berkaitan dengan terpilih sebagai subjek sampel. Jadi kalau dari tadi 211 misalnya di daerah itu saya masuk di situ, ya saya punya kesempatan yang sama dengan 200 orang lainnya untuk dipilih menjadi sampel. Kalau yang probability sampling ini di mana teknik sampling itu di mana nggak semua elemen itu memiliki probabilitas yang sama berkaitan dengan terpilih sebagai subjek sampel. Nanti kita lihat kok bisa tidak punya kesempatan yang sama. Jadi saya misalnya di 211 yang di daerah wisata itu belum tentu saya bisa dipilih gitu loh ya. Jadi tidak punya kesempatan yang sama. Beda dengan probability. Oke, nanti mungkin akan lebih jelas lagi ketika kita bahas di depan di setelah ini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini probability sampling, abaikan tahunnya ya, saya belum ganti ini harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Probability sampling itu ada beberapa, ada restricted simple random sampling, restricted simple random sampling, cluster sampling, area sampling, double sampling gitu ya. Pengambilan untuk unrestricted simple random sampling itu adalah pengambilan sederhana tanpa melihat strata. Jadi pokoknya cara ambian. Jadi ketika saya ngambil dari 200 tadi ya, 211 rumah tangga sangat miskin di daerah Kecamatan Kalibawang itu, pokoknya dari nomor 1 sampai misalnya di kan ada 4 desa, Banjarharjo, Banjaroyo, Banjaralung, sama Banjarasri. Misalnya di Banjarharjo itu ada 69 orang tangga sangat miskin gitu ya. Ya udah di situ saya buat nomor 1 sampai nomor 62, 69 ya, 1 sampai 69 kalau nggak salah saya buat ininya nomor-nomornya terus dikasih kayak apa undian gitu maksudnya kayak arisan ya bukan undian kayak arisan. Nah arisan itu terus saya kasih nama waktu itu masih nama ya atau nomor dari situ blok gitu. Nah terus oh ternyata diambil 34 dari 69 diambil 34. Nah, ambil 34 merem ya artinya kita pokoknya ambil 34 sisanya kita singkirkan. Nah terus kita buka satu-satu yang kebuka yang kepilih adalah misalnya tadi ada Elizabeth, berarti Elizabeth itu menjadi apa namanya menjadi sampel. Oh misalnya Mbak Tri itu menjadi sampel. Mbak Marina itu berarti menjadi sampel. Yang ada yang kita pilih itu adalah yang menjadi sampel. Itu adalah menggunakan cara undian ya, menggunakan unrestricted simple random sampling. Nah, sekarang bisa juga kemarin saya sama anak saya itu diminta untuk ngajari statistik, ternyata saya mau belajar sama dia dan sama dosen ya terutama bahwa penentuan sampel itu bisa menggunakan
Excel. Misalkan jadi bisa diacak seluruh nanti kelihatan oh ini akan dekat ini gitu bisa itu. Pakai sampel Anda bisa bayangkan kalau 211. Lah kalau 1000, iya kan? 1000 bikin gulungan apa 1000 ya kembang itu seperti itu ya. Nah itu jadi pakainya yang undian gitu. Oh ternyata Mbak Bu Elizabeth jadi ini, Bu Marni jadi ini dan sebagainya itu maksud. Yang kedua specific simple random sampling, ada systematic sampling, stratified random sampling, proportionate, cluster sampling itu misalnya berdasarkan daerah populasi, ada cluster ya. Dan 34 provinsi hanya diambil 10 provinsi secara random aja yang akan menjadi bagian dari survei misalnya seperti itu. Area sampling bentuk khusus dari cluster sampling, areanya bisa nanti saya waktu itu per desa ya dari di kecamatan ada 4 desa dan double sampling, pengambilan sampling untuk sampling 2 kali kayak gitu. Baik, saya akan masuk ke sini. Nah, systematic sampling tadi yang tadi kan unrestricted ya kita pakai cara undian ya. Unrestricted itu random sampling itu bisa penentuan systematic sampling, penentuan sampel ke 1 dan ke n. Misalnya kita ambil dulu secara random ya, secara random misalnya nomor dari 1 sampai 10 di break 1 gitu. Oh ternyata yang keluar 5 itu. Berarti dari 5 itu bisa loncatannya itu loncatan itu adalah misalnya 7 loncatan. Berarti 5 tambah 7 12, 12 tambah 7 19 seperti itu. Jadi 1 7 14 21 dan seterusnya kayak gitu. Jadi nomor-nomor itulah yang akan diambil kayak gitu ya. Atau bisa juga systematic sampling itu menggunakan ganjil genap. Kalau memang misalnya dari 100 diambil 50 gitu ya. Dari 100 diambil 50 berarti yang ganjil aja yang diambil atau yang genap aja yang diambil. Kalau yang stratified random sampling ada stratifikasi, ada strata itu kan strata itu tangga ya. Strata tuh. Wah, mau habis ini. Bentar ya ini mau habis. Tidak tadi perasaan masih banyak. Ih, ada aja. Oke, baik ya. Baik. Nah, jadi misalnya di sertifikasi satu menurut pendidikan, misalnya di tempat itu ternyata pendidikannya berbeda-beda. Ada yang tidak tamat SD, ada yang tamat SD, ada yang tamat SD. Sebentar, sebentar. Ya, nah, jadi pendidikan misalnya dalam ada 100 orang, ada 100 orang di sebuah daerah, ada yang tidak tamat SD-nya, misalnya 5 orang, ada yang tamat SD 20 ya SMP berapa. Nah, itu tergantung dari proporsinya. Semakin banyak, misalnya semakin banyak proporsi pendidikannya, berarti dia akan diambil sebagai sampel yang terbesar juga. Kemudian juga posisi, misalnya ada manajer menengah, ada manajemen tingkat atas, ada manajemen di bawahnya, seperti itu. Nah, itu juga tergantung dari posisinya, gitu ya. Pengambilan, tapi ini juga pengambilannya secara random, tetap secara random pengambilannya. Jadi misalnya kalau uh, ada dari 100 orang itu 20% itu adalah 20% adalah pendidikan SD. Berarti kan 20 orang. Nah, dari 20 orang itu nanti misalnya ternyata yang diambil hanya 5. Nah, yang diambil hanya 5 itu ya apa ya namanya? Yang diambil hanya 5 itu juga random Mas dan dari 20 orang itu. Nah, bisa pakai yang tadi yang simple random sampling. Yang selanjutnya proportionate versus disproportionate stratified random sampling. Proportionate dilakukan jika populasi mempunyai anggota homogen dan seratanya proporsional. Hal yang disproportionate dilakukan jika populasi berserata tapi kurang proporsional. Nanti kita lihat contohnya ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah nah ini non probability sampling. Ya. Nah,
Kalau tadi probability sampling, nah kalau ini non probability sampling, nanti mungkin Mas Danwa bisa melihat lebih jelas ketika kita bicara mengenai kenapa kita memilih probability, kenapa kita memilih non probability, kemudian mana keunggulan dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing seperti itu. Nah, non probability sampling di sini itu bisa ada salah satunya bisa convenience. Nah, convenience sudah pengumpulan informasi yang tersedia. Jadi yang ada itu yang kita akan ambil. Jadi contohnya seperti ini, Mas dan Mbak. Jadi ketika kakak kelas Anda itu meneliti tentang pariwisata berkelanjutan, ya, sustainable tourism di Pantai Parangtritis waktu itu, jadi menemui baik itu pedagang maupun juga wisatawan. Nah, wisatawan itu kan susah Mas dan Mbak ininya untuk dijadikan populasinya berapa? Karena setiap hari kan berbeda ya. Misalnya Mbak Yolanda di sini, Mbak Yolanda itu Parangtritis ya hari itu aja, besoknya kan besok-besok kan nggak ke sana toh. Kalau setiap hari di sana mungkin itu bukan wisata lagi, tapi rumahnya di sana gitu. Atau mungkin ada sesuatu di sana tiap hari. Jadi kayak saya misalnya hari pas ke pantai Gua Cemara atau ke ya hari itu, besoknya enggak. Nah, kalau misalnya Mbak Yolanda mau mensurvei wisatawan, hari itu yang ada ya itu yang digunakan gitu. Kan nggak mungkin aja misalnya Bu Dini kapan lagi ke pantai gitu kan? Apakah seminggu 2 kali, 3 kali? Enggak, Mbak, saya cuma sekali ini aja. Apalagi kalau saya bukan orang Jogja ya, seperti itu. Nah, artinya waktu itu Mbak Una ya, Mbak Aluna itu ya nyari ke sana, yang ada di sana yang ditanya responden itu yang disebut sebagai convenience gitu ya. Sama juga dengan ketika saya penelitian di daerah pantai selatan juga demikian. Jadi ketika saya penelitian di sana, saya nggak punya kerangka sampelnya, nggak punya Mas dan Mbak, saya nggak punya nelayan di sana tuh namanya siapa aja nggak punya gitu loh. Ketika saya nggak punya namanya, bagaimana saya bisa membuat menentukan mana yang jadi sampel atau bukan? Iya kan? Kan susah. Kecuali seperti tadi, saya dapat informasi pendamping keluarga harapan 211 rumah tangga miskin penerima PKH, daftarnya ini nomor 1 sampai 211. Saya bisa nentuin, oh yang saya akan ambil adalah si A, si B, si C berdasarkan tadi simple dan sampling. Bisa pakai pengundian, pakai gulungan apa namanya? Gulungan apa tadi ya? Gulungan kertas. Kalau saya nggak punya kerangka sampelnya, bagaimana saya bisa menentukan bahwa misalnya Mbak Diva atau Mbak Yolanda menjadi sampel? Kalau saya tidak punya daftar nama di mana ada nama Mbak Yolanda dan Mbak Diva, gitu ya. Itu berarti convenience. Sama juga dengan ketika misalnya mau lihat bagaimana misalnya persepsi dari wisatawan di Malioboro. Apakah Mas Yandra punya kerangka sampel? Nggak punya. Karena yang datang ke Malioboro itu kan berganti-ganti. Gitu. Kecuali kalau mau tentang pedagangnya. Kalau pedagangnya ada. Mestinya kalau misalnya ada paguyubannya kan ada daftar namanya ya. Nah, tanya aja daftar nama di paguyuban itu. Oh, yang tercantum yang menjadi anggota di paguyuban dari 1 sampai 9 itu ada. Nah, itu bisa diambil simple random sampling. Tapi kalau nggak punya kerangka sampel, daftar nama, itu nggak susah. Nah, convenience bisa menjadi salah satu bagiannya, gitu ya. Nanya, misalnya bagaimana, berapa jauh rumah dengan lokasi wisata, berapa pendapatan mereka, berapa misalnya yang dikeluarkan, pengeluaran mereka di daerah wisata, pendidikannya apa tuh bisa ditanyakan langsung di situ, gitu ya. Ini adalah convenience. Tapi bisa juga, nah sehingga ketika dia convenience, artinya kan tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Yang ditemuin oleh Mbak Diva yang ditanya gitu kan, misalnya saya ada di situ tuh, waktu itu. Tapi karena Mbak Diva nggak ketemu, kan saya nggak ditanya. Seperti itu, ya kan? Atau misalnya Mbak Yohana mau nanya di daerah di Parangtritis, ada banyak, ada ratusan orang di sana. Tapi setiap orang nggak punya kesempatan yang sama. Kenapa? Yang ditanya itu nanti adalah yang ditemuin aja dan yang mau gitu loh. Tapi kalau yang di probability, yang saya tadi simple pakai kerangka sampel dari 1 sampai 211, diambil 131, saya harus memastikan bahwa yang 131 itulah yang akan saya tanya. Seperti itu, gitu ya. Ya, nah, yang selanjutnya adalah purposive sampling. Purposive sampling itu sampel berbatas sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Misalnya, di UAD itu sedang ada
program percepatan guru besar, Mas dan Mbak. Percepatan guru besar. Terus nanti dilihat misalnya analisis misalnya determinan guru besar gitu. Guru besar beneran ya, mohon maaf ya ini ya. Bukan guru besar kehormatan ya, profesor kehormatan bukan ini ya. Ini yang harus S1, S2, S3 lulus ini ya, bukan HC-HC loh. Seperti itu ya. Di Indonesia kan sekarang ada profesor HC juga kan, seperti itu. Itu ternyata ada di UAD itu yang cepat ya, itu Pak Anton itu lagi proses, kalau salah proses ke guru besar sama Mas Ruli. Mas Ruli itu dosen umurnya 30 berapa ya Mas Ruli itu? 35 atau 36, pokoknya masih muda nih, itu udah mau guru besar Mas dan Mbak. Itu. Nah, determinan profesor dalam waktu cepat misalnya, berarti kan terbatas. Saya nggak masuk, saya udah 50 tahunan tapi belum guru besar, berarti kan saya nggak masuk Mas dan Mbak. Meskipun misalnya ada 500 dosen di UAD, tapi saya nggak termasuk dalam kriteria tersebut. Berarti kalau purposif yang dicari ada satu, yang mau guru besar, yang usianya masih muda. Kayak gitu. Kalau yang usianya sesaya saya banyak itu yang sekarang ngantri, bukan ngantri sih, sedang masuk dalam program Profesor M, itu banyak, ada 30-an kalau nggak salah, yang sudah ekor kepala ke dokter tuh yang mau naik satu step lagi ke profesor tuh banyak. Tapi yang cepat itu hanya beberapa, termasuk Pak Anton dan Mas Ruli itu, seperti itu. Berarti kan sampelnya terbatas, gitu ya. Sehingga kita lihat meskipun ada 500 orang dosen di UAD, itu nggak punya kesempatan yang sama, karena tidak memenuhi kriteria. Makanya disebut sebagai non-probability sampling, di mana elemen tidak memiliki kesempatan yang sama. Gitu. Itu mungkin tahun ini atau kan besok udah ada tuh profesornya Mas Woli sama Pak Anton itu. Mungkin itu 30 tahunan, 40 tahun udah jadi profesor tuh. Yang sebelumnya yang termuda itu dekan Fakultas Farmasi, Bu Diah Prawita saya itu juga masuk muda, usianya 40 berapa udah jadi profesor. Gitu ya. Itu termasuk yang cepat-cepat. Tapi di luar UAD banyak itu yang 30 itu udah jadi profesor juga beberapa gitu ya. Tapi ini nggak mudah. Mas Damba jadi profesor nggak mudah Mas Damba. Umi main ketika ada yang tiba-tiba jebret jadi profesor gitu kan. Nggak harus S1, S2, S3 itu langsung, kok bisa? Bukan ini ya, tapi kita prosesnya itu ada proses menuju ke sana sih Mas Damba, benar. Itu kan kayaknya di negeri Wakanda ya, di negeri Wakanda aja gitu, yang kayak gitu, yang bisa yang bisa profesor tanpa sekolah gitu. Kalau secara keilmuan itu sebenarnya nggak masuk. Jadi kalau itu berat. Bahkan saya sendiri dari kemarin mau mikir jadi profesor tuh mikir apa saya pantas, meskipun saya sudah ngajar puluhan tahun, tapi kadang masih merasa belum pantas lah di posisi itu. Berat nggak Mas dan Mbak jadi profesor itu? Berat. Pikuannya berat. Gitu ya. Baik, nah ini purposive sampling. Nah, di sini ada dua, Jasmine sampling dan kuota sampling. Nah, ini kalau Jasmine sampling sejumlah kategori orang terbatas memiliki informasi yang cari. Jadi ini ya seperti tadi, karena hanya terbatas orangnya dari informasi yang dicari. Jadi Jasmine itu jadi sampel yang sesuai dengan Jasmine itu apa ya, penilaian tertentu lah kayak gitu, dan kuota sampling. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi setelah ini ya untuk lebih jelasnya. Nah, Mas Danda untuk lebih jelas lagi bisa kita baca buku-buku itu. Buku-buku banyak ya, banyak yang sudah dikirim Mas Umar tuh bisa Mas Danda baca di situ. Karena memang tidak cukup dengan satu buku, tapi saya memang fokuskan ke UMA sekarang biar Mas Danda ikutnya terus gitu. Seperti itu ya. Saya sendiri ini cita-cita bikin buku metopen kok belum kesampaian. Banyakan cita-cita. Nah, ini mungkin ya kan saya lihat ya. Ini adalah masalah representatif atau tidak gitu. Jadi gini, sebenarnya memilih apakah kita akan memilih menggunakan probability sampling atau non probability sampling, itu pertanyaannya adalah dari ini, jawab aja apakah representativeness ya, representasi itu ada keterwakilan gitu. Keterwakilan itu menjadi hal yang sangat penting atau tidak gitu. Penting nggak sih keterwakilan itu? Kalau memang itu sangat penting gitu. Jadi kita memang untuk membuat penelitian itu bahwa semua orang itu harus terwakili gitu ya, harus terwakili, maka kita harus menggunakan probability. Oh, ini harus semuanya terwakili.
sehingga data yang diperoleh juga menyebar dari semua populasi gitu kan, seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya kita harus pakai ini probability gitu, probability sampling gitu ya. Bu Dini, maaf sepertinya mic Bu Dini masih di mute. Cek. Halo, halo. Ibunya ngejelasin tuh ya. Kayaknya masih ke mute deh. Bu, Bu Dini. Nggak tahu deh. Oke, mute. suaraku kedengeran kan? Ada. Kayaknya sinyal ibunya deh. Apa kita beda satu ruangan tapi beda kelas? Gak nyampe suaranya. Bu, ibunya kayaknya lagi ngejelasin. Iya. Kursornya gerak-gerak. Itu settingan mic-nya bisa salah mungkin. Tuh kan, Disettingin dik. need response of space. Enggak, tapi suara kita masuk apa Coba enggak? di chat aja. Samperin dik. Masuk. Coba di chat aja ibunya.
Di WA dik. Slide-nya gerak loh. Kepencet. Snowball sampling ya, Mas dan Mbak. Mungkin tadi saya sampai mana ya? Ternyata saya ini ya tadi kepencet itunya ya. Kepencet Iya, apa Bu. namanya? Mikrofonnya ya? Iya, Bu. Iya Bu, tadi Snowball, masih di mute. snowball sampling gitu. Jadi dari mana Mbak Yolanda tadi? Sudah sampai Jasmine ya? Masih di piramida yang awal tadi Bu. Sudah ya? Sebentar ini kecil banget. Sebentar saya besarkan dulu suaranya. Ini saya lagi ikut ini. Gimana? Udah sampai mana tadi Mbak Yolanda? Masih yang piramida awal tadi Bu. Tadi ke mute-nya lama soalnya. Waduh. Ini ya? Yang ini bukan Mbak? Ya. Belum ada Bu Belum slide-nya. presentasi. Aduh, ini udah pagi-pagi udah hang. Yang ini sampai mana Mbak? Belum semua? Tadi Ibu baru jelasin yang kalau semua orang mau terwakili, maka harus pakai probability. Oh, sampai sampai situ? Terwakilan ya? Iya Bu. Masih namanya. awal banget. Ampun deh. Ya udah ya. Ini ya, oke. Mau nangis. Baik. Kalau misalnya keterwakilan itu menjadi penting, maka kita memilih probability ya. Probability. Nah, probability juga nanti si pemilihan apakah simple random sampling, apa cluster dan sebagainya itu tergantung dari tujuan kita. Kalau tujuan penelitian kita utamanya adalah untuk generalizability. Jadi generalisasi ya, seperti saya bilang. Generalisasi, setelah takutnya nanti ke-mute lagi. Oh enggak. Generalisasi. Jadi saya sebutkan tadi, kalau misalnya ngambil dari 211 rumah tangga miskin, diambil 131 gitu ya. Nah, si 131 itu informasi yang diperoleh itu kita bisa asumsikan bahwa itu adalah perwujudan atau pencerminan dari yang 211 itu. Itu generalisasi kayak gitu kan. Nah, kalau kita untuk generalisasi ya kita pakai simple random sampling. Bisa pakai systematic sampling. Bisa pakai cluster sampling seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah untuk mengakses, untuk menguji perbedaan parameter di dalam subgrup kelompok-kelompok yang ada di sebuah populasi, kita bisa menggunakan proportionate atau disproportionate. Misalnya di dalam sebuah di dalam sebuah daerah ada rumah tangga miskin. Rumah tangga miskin itu terpecah dua, terbagi dua. Ada sub yang rumah tangga miskin yang dapat bantuan dan rumah tangga miskin yang tidak dapat bantuan. Nah, kalau seperti itu, kita bisa menggunakan proportionate atau disproportionate. Kapan kita pakai proportionate? Ketika all subgroup, jadi semua sub-subgroup itu memiliki jumlah yang sama apa enggak? Kalau misalnya ada 100 rumah tangga miskin, 50 dapat bantuan, 50 nggak dapat bantuan, ya kita pakai proportionate, stratified random sampling. Tapi kalau ternyata dalam 100 rumah tangga miskin itu yang dapat bantuan 35, yang nggak dapat 65, maka kita pakai yang disproportionate stratified random sampling. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah kalau kita tujuan kita itu misalnya penelitian kita itu bahwa keterwakilan itu nggak penting. Bukan hal yang maksudnya bukan nggak penting, tapi tidak menjadi sesuatu yang kritis gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak terwakili nggak apa-apa gitu ya. Ya udah, ya kita pakai yang non probability. Nah, jika tujuan penelitian kita utamanya adalah untuk
memperoleh secara cepat, meskipun tidak reliable informasinya, ya kita pakai convenience tadi, convenience ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tujuan kita adalah untuk memperoleh informasi yang relevan, dan yang tersedia hanya di dalam grup tertentu, jadi memang kita ingin memperoleh informasi yang relevan, tapi hanya ada di grup tertentu aja gitu loh. Nah, kita menggunakan bisa judgment sampling, bisa quota sampling. Nah, yang judgment sampling itu kapan digunakan? Ketika kita mencari informasi yang hanya ada sedikit expert, yang ada hanya sedikit ahli yang bisa yang tersedia. Seperti tadi, hanya 2 orang dari 500 apa 600 saya lupa, dosen UAD banyak banget, ratusan kok. Itu cuma 2 orang gitu ya, seperti itu. Ya udah pakai judgment sampling aja gitu. Oh cuma 2 sih, ya kan kita hanya dapatnya 2, makanya disebut a few expert, hanya sedikit ahlinya. Ya, seperti itu. Atau misalnya kita ingin melihat sebenarnya bagaimana pendapat misalnya ahli-ahli sejarah mengenai ekonomi Mataram kuno gitu ya. Ternyata saya belum tahu nih. Ternyata hanya beberapa orang aja, ya sudah. Keterwakilannya nggak menjadi penting lagi gitu loh. Karena bukan soal terwakilnya, tapi seberapa ahli dia bisa menentukan bisa memenuhi tujuan penelitian kita. Nah, itu pakai judgment sampling. Nah, kalau kita memerlukan respon of special interest minority group gitu ya, kita memerlukan respon dari grup minoritas tertentu, kita bisa menggunakan quota sampling. Seperti itu Mas dan Mbak gitu ya. Nah, biasanya nih mahasiswa ataupun dosen itu banyak di sini convenience gitu. Entah karena memang tidak nggak apa-apa sih, nggak terwakili gitu kan, atau memang kenapa dalam tanda kutip aduh males cari kerangka sampel. Iya nggak? Nyari kerangka sampel kan nggak mudah cari kerangka sampel kalau nggak punya data. Misalnya kita punya ke desanya rumah tangga miskin, Pak ada nggak data? Biasanya ada gitu kan. Oh ada nih rumah tangga miskinnya ada gitu. Tapi kalau nggak ada gimana? Kan susah ya. Ya udah berarti kita kayak ya udahlah, karena kita juga nggak tahu populasinya berapa, keterwakilan menjadi tidak masalah di sini. Nah itu Mas dan Mbak, ketika Mas dan Mbak nanti ujian, sebenarnya itu ketika ditanya misalnya di sini kenapa Mbak Rizka menggunakan convenience gitu ya, itu bisa disebutkan bahwa dalam hal ini keterwakilan tidak menjadi kriteria utama saya. Kenapa? Salah satunya karena saya nggak punya kerangka sampelnya itu, jadi saya nggak punya daftar populasinya tuh nggak punya. Jadi agak sulit untuk menggunakan misalnya simple random sampling seperti itu ya. Kemudian yang kedua, misalnya ini Mbak Yolanda penelitian tentang wisata di Malioboro ya, misalnya persepsi wisatawan di Malioboro saat pandemi gitu kan, seperti itu. Kalau saya misalnya pengujinya, saya nanya, Mbak Yolanda kenapa menggunakan teknik non probability pakainya convenience? Nah, Mbak Yolanda bisa jelaskan seperti itu. Karena saya nggak punya sampel kerangka sampel begini. Dan di kerangka sampel itu kan wisatawan tuh datang silih berganti gitu kan. Bagaimana saya bisa menentukan bahwa si A, si B, si C menjadi kerangka sampel? Makanya saya menggunakan convenient. Siapa yang saya temui itu yang menjadi sampel saya, menjadi subjek saya dalam penelitian. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi ketika misalnya ujiannya kalau pas berat ya itu nanti tanya kenapa begini, kenapa begitu, kok bisa pakai convenience pada kerangka sampelnya ada. Kalau saya ada kerangka sampel saya tanya itu ada kerangka sampelnya enggak, populasinya berapa, 25 misalnya populasinya berapa, ada 113 Ibu punya daftarnya, punya, langsung saya tanya kenapa pakai convenience, kenapa nggak pakai simple random sampling. Habis susah sih Bu, kalau ditemuin kadang nggak mau gitu. Nah itu kan juga bisa toh. Nah sebenarnya kalau tidak mau ditemuin kita bisa ganti dengan ya menggunakan apa? Menggunakan simple random sampling lagi. Nggak mudah pakai simple random sampling itu. Saya sendiri mengalaminya gitu kan, karena kan udah ada jelas orangnya. Misalnya di sini yang jadi sampelnya itu adalah misalnya seperti tadi ada Mas Rafiki jadi sampelnya. Ternyata nggak ada terus. Ya kita harus nungguin itu sampai ada itu. Karena masuk ke dalam sampel gitu. Kecuali kalau misalnya terus tidak ada, memang udah pindah baru kita ganti gitu sih. Gitu ya. Jadi mengapa pemahaman mengenai teknik sampling itu menjadi penting? Terus terang karena saya anak EP dulu ketika S1 saya nggak begitu memperhatikan hal-hal seperti ini gitu kan.
Beda sama teman-teman yang akuntansi atau manajemen ya. EP itu kan cenderungnya dulu dalam pikiran kita adalah pakai data sekunder, ya nggak? Datanya sekunder kok nyari. Nah, saya bertahun-tahun itu pakai data sekunder, Mas dan Mbak. Pakai data sekunder bukan berarti data sekunder primer itu enggak, tapi saya waktu itu memang metopen saya nggak nyampe sana. Bukan dosennya ya, sayanya nggak nyampe. Ya bagi saya kan enak toh, tinggal cari inflasi ada di BI, GDP, BI ada, BPS ada, gampang lah gitu. Jadi saya nggak masuk ke dunia yang namanya dunia data primer. Justru ketika saya mau sekolah, S3 waktu itu, saya mulai berpikir untuk primer. Bayangin, saya ngambil judul atau tema penelitian pakai data primer di mana saya belum pernah waktu itu melakukan penelitian data primer. Bisa dibayangkan pentingnya kayak apa gitu kan persiapannya. Tapi alhamdulillah aku baik sekali. Jadi ketika saya masuk kuliah S3 dulu, ada teman saya minta saya menjadi peneliti tamu di penelitian lembaganya. Lembaganya dapat dana dari Australia waktu itu. Saya bisa penelitian di beberapa daerah. Di waktu di mana ya? Di Cianjur, di Takalar, Sulawesi Selatan, dan di Mempawah, Kalimantan Barat. Itu kayak saya dulu kayak kayak dilatih betul gitu bagaimana saya mencari data primer. Jadi selalu ada jalan ya. Baru setelah itu, nah, sekarang malah saya ketagihan gitu. Ketagihan menggunakan data primer. Bukan nanti data sekunder itu nggak baik, bukan itu. Kita pernah bahas di dalam data sebelumnya bahwa pakai data sekunder kecuali kalau data sekundernya nggak ada, kita pakai data primer seperti itu. Nah, justru sekarang dulu misalnya tentang probability sampling, non probability sampling bagi saya S1 waktu itu hal yang nggak biasa dengar gitu. Pas ngajar saya harus ngajar itu ya. Jadi ini adalah pemahaman Mas Danma, karena ya itu saya sebutkan mungkin Mas Danma nanti masuk ke sebuah lembaga yang kerjanya ya penelitiannya pakainya data primer gitu. Ya, ini udah terbiasa. Saya pernah dengar dulu ada non probability, kapan saya pakai probability, kapan saya pakai non probability, itu ada di sini semua gitu ya. Baik. Nah, sekarang setelah kita paham bahwa ini ada, mereka bandingkan sekarang mana yang lebih unggul gitu ya. Probability atau non probability. Kita lihat keunggulannya dulu. Kalau simple random sampling generalisasinya tinggi. Karena memang tujuannya generalisasi saya. Jadi Mas Danpa kalau bisa menyatakan dong, dari sampel yang diperoleh dari tadi ya 1000 rumah tangga miskin diambil 286, maka bisa dinyatakan di daerah A itu informasi yang dari 286 itu adalah bisa kita tarik menjadi informasi untuk 1000 orang. Tinggi banget generasinya gitu ya. Sistematik ini mudah digunakan jika kerangka penggunaan ini. Sistematik kan kalau nomor 1, nomor 7, itu kan harus kerangkanya harus tersedia seperti itu gitu ya. Kemudian stratified paling efisien, fase sampling itu fase geografi, biaya pengumpulannya data rendah karena lokal ini. Double sampling menawarkan informasi yang lebih detail karena kita 2 kali juga di interview. Nah, ini kita lihat ya, kenapa mahasiswa atau dosen tuh kadang saya nyebut dosen ya, tapi saya pernah menggunakan convenience ini. Itu ya cepat, mudah, murah gitu ya. Cepat, mudah, murah. Jadi penelitian saya terakhir pakai itu karena saya nggak punya kerangka sampelnya juga. Waktu saya belum peroleh daftar nama nelayan, yaudah ya pakai convenience saja. Yang ditemuin ya udah kita tanya. Cepat, mudah, murah. Menyenangkan sekali Mas dan Mbak ini. Cepat, mudah, murah. Judgment sampling terkadang menjadi salah satu cara yang untuk penelitian. Seperti tadi hanya sedikit yang ada, hanya sedikit guru besar muda yang ada di UAD gitu kan. Ya udah pakainya judgment sampling. Kuota sampling sangat bermanfaat ketika partisipan minoritas dalam studi hanya terbatas sekali. Gitu ya. Tapi kekurangannya simple random sampling itu tidak efisien seperti stratified sampling. Karena kan nyebar. Jadi dari semua kalangan, dari yang tidak tamat SD sampai yang perguruan tinggi masuk di sana semua. Beda dengan stratified sampling, di sana ada pembagian-pembagian yang tidak lulus SD berapa, yang SD, SMP seperti itu. Kemudian systematic sampling, bias sistematik mungkin terjadi, gitu kan, 17, kenapa harus 17 gitu kan? Kenapa nggak 28 seperti itu? Kemudian stratified random sampling, stratifikasi harus bermakna, ini time consuming. Jadi ketika saya membuat stratifikasi berdasarkan tidak tamat SD itu harus bermakna. Apa maknanya? Emang ada bedanya antara yang tidak tamat SD dengan tema ini, itu harus bermakna.
Cluster sampling paling kurang reliable dan efisien, gitu ya. Kemudian area sampling memakan waktu dalam pengumpulan data, meskipun biayanya efektif, gitu ya. Double sampling terdapat bias originalitas karena orang ditanya sekali, ditanya kedua kali belum tentu jawabannya sama juga. Responden mungkin tidak senang untuk diobservasi sebanyak 2 kali. Nah, karena biasanya bukan biasa ya, beberapa itu menggunakan yang probability agar cepat, mudah dan murah. Tapi kekurangannya apa? Convenience sampling tidak bisa digeneralisasi. Jadi ketika Mas dan Mbak misalnya, atau kakak kelas Anda meneliti di parametritis mengenai konsep pariwisata yang berkelanjutan, maka hasilnya itu tidak bisa dijadikan generalisasi kepada semua wisatawan, hanya kepada yang memiliki aja. Karena nggak bisa digeneralisasi. Jadi generalisasi itu adalah dari populasi, sampel ini akan menjadikan estimasi. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menjelaskan, wah berarti semua seperti itu. Enggak, ya itu aja yang di ini. Karena kan konvenian. Yang ketemu aja, gitu ya. Seperti itu. Apalagi kalau yang ngisi itu adalah teman-teman kita sendiri. Wah, itu udah langsung ampun deh. Udahlah kamu isi aja di rumah, gitu. Itu jangan, Mas dan Mbak. Jangan pernah lakukan itu. Jadi ngisi kuesioner biar cepet, terus temennya yang suruh ngisi, beda-bedain lah ininya. Apalagi kalau Google Form itu kan gambaran tulisan tangan gitu. Misalnya saya nih mau ngisi biar dapat data banyak, saya ngisi berkali-kali. Padahal saya ngisi yang ngisi saya. Kira-kira bagaimana hasilnya Mas dan Mbak? Meskipun saya bedakan hasilnya, tapi karena saya orang yang sama, kira-kira hasilnya hampir sama nggak? Hampir sama. Dan itu kebohongan itu kebohongan dan nggak boleh dilakukan. Terus isi wae lah, isi teman-teman yang suruh ngisi. Padahal sebenarnya misalnya harus di situ adalah pengusaha atau pelaku usaha. Tapi karena malas mau turun lapangan gitu kan, itu kamu yang ngisi aja. Yang penting nanti bisa di entry datanya, itu nggak boleh. Itu udah gagal. Secara penelitian udah gagal, ya. Secara penelitian udah gagal seperti itu. Mungkin jadi hasilnya jadi dipresentasikan, wah keren. Tapi proses pengambilan datanya sudah salah. Padahal pengambilan data itu menjadi sangat krusial. Sampai tadi kan disebutkan bahwa survei atau eksperimen itu menjadi salah satu alat yang kuat dan berguna untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaannya adalah, masalahnya di suatu daerah A, yang isi mahasiswa yang bukan daerah A, kira-kira bisa memenuhi ini nggak? Bisa menjawab pertanyaan masalah? Nggak bisa. Gitu. Itu secara gagal, secara proses penelitian, dan gagal secara adab. Nah, padahal dari awal kita sebutkan bahwa adab dulu baru ilmu. Itu yang penting, gitu ya. Nah, itu harus diidinikan. Bisa kok, atau nyuruh aja orang, bikinkan lah, gitu. Ada tuh yang misalnya bikinkan penelitian, mereka udah punya bank kuesionernya, pakai gitu, kotak-kotak, untuk apa, gitu. Itu sebuah proses yang betul-betul sudah nggak bisa kalau sampai ketahuan, iya, walaupun nggak ketahuan oleh kami, tapi ketahuannya oleh tahu gitu sih, kalau saya simpel itu aja, itu ya, jangan ya. Jadi dandaki, namanya itu dandaki itu Mas dan Mbak. Dandaki itu apa ya? Bikinin skripsi apalagi ya? Gelarnya SE, tapi SE-nya nggak sempurna. Sudah jatuh gitu ya, seperti itu. Baik, nah, judgment sampling itu generalisasi juga dipertanyakan. Kuota sampling tidak mudah untuk digeneralisasi. Artinya isu dari desain sampling, probability, dan desain non-probability adalah generalisasi. Gitu sih. Sehingga nanti ketika Mas dan Mbak pakai convenience, itu disebutkan bahwa desain sampling penelitian ini menggunakan convenience, sehingga penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk populasi. Itu menjadi salah satu keterbatasan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, kita udah jujur bahwa ini tidak bisa digeneralisasi, sehingga si pembaca itu tidak mengambil suatu kesimpulan yang salah, gitu ya. Itu yang penting. Tapi udah jujur, kejujuran di dalam dunia akademik itu nomor 1 masalahnya. Seperti itu. Kalau udah nggak jujur, nah itu udah nggak akademik lagi. Oke, nah kita masuk sekarang ke penentuan ukuran sampel. Kan sekiranya tanya, sebenarnya berapa sih sampel yang harus saya ambil? Nah, itu kan sering banget tuh pertanyaannya. Berapa Bu? 30 kah? 20 kah? 50 kah? Nah, kita akan membahas tentang ini. Mas Dada, untuk penentuan ukuran sampel itu tergantung pada 2, presisi atau confidence. Presisi itu ketepatan hasil ya. Kalau mau tepat ya sampelnya semakin besar. Itu aja sih sebenarnya. Semakin besar kan bisa dari 1000 diambil 286,
atau diambil 500, diambil 600, semakin mendekati 1000 ya presisinya semakin besar, semakin bagus gitu ya. Yang kedua adalah confidence. Confidence itu adalah untuk menunjukkan seberapa yakin kita akan hasil estimasi. Jadi kalau kita mengestimasi populasi menggunakan sampel, yakinnya berapa sih? Kalau 95%, berarti kita yakin 95% estimasi itu adalah benar, berarti ada 5% salah. Kalau kita yakin 90%, berarti kita yakin ada 10% kemungkinan salah. Kalau kita yakin 99% estimasi kita benar, berarti ada kemungkinan kesalahannya adalah 1%. Makanya alfa itu loh, alfa 1%, alfa 5%, alfa itu kan menentukan confidence, derajat keyakinan. Nah, di sini confidence itu menunjukkan tingkat kepastian dapat dinyatakan bahwa estimasi dari parameter populasi didasarkan pada sampel statistik bisa dipegang kebenarannya. Seberapa yakin Mas dan Mbak dengan signifikansi ini? Saya yakin dengan alfa 5%. Berarti Mas dan Mbak yakin bahwa 95% hasil estimasi ini adalah benar atau mewakili si sampel, mewakili populasi. Gitu ya. Nah, kita lihat trade-off antara presisi dengan confidence. Ini harusnya F ya. Bagaimana trade-off antaranya gini, ketika presisinya naik, confidence-nya turun. Ketika confidence-nya turun, presisinya ketika confidence-nya naik, presisinya yang turun. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Mas Dana bisa lihat. Ada matu-matu gitu. Penentuan ukuran sampel. Salah satunya bisa pakai slopin, Mas Dana. Disebut dengan namanya slopin. Susah banget ya. Slopin ini rumusnya adalah N itu adalah populasi, N besar populasi, N kecilnya adalah sampel. Jadi berapa sampelnya? Nah, ini tergantung dari populasinya, makanya harus tahu populasinya dulu. 1 plus populasi dikali E itu apa? Error margin. Ya tadi apa? 5% kan atau 10%. Kita lihat sini ya. Kalau kita masukkan di sini 1000 dibagi 1 plus 1000 pangkat ya akan pangkat 0,055%, sampelnya 285,7 atau 286. Makanya di depan saya sebutkan 286 sampel dari 1000. Itu saya menggunakannya slopin. Dengan error marginnya adalah 5%. Seperti itu Mas Kendra. Itu ya. Untuk M sampel. Terus kita lihat sekarang. Ketika error marginnya kita naikkan ya. Ini kan 0,5%, 286. Error marginnya kita naikkan artinya apa? Derajat kepercayaan kita turun. Kalau ini derajat kepercayaannya 95%, kalau ini derajat kepercayaannya 90%. Kita lihat. Kalau dia derajat kepercayaannya itu presisi ya, ini soal presisi dan confidence, ketika kita derajat kepercayaannya 95% gitu ya. Ininya 286, besar ya. Tapi ketika derajat kepercayaan kita turunkan, maka jumlah ininya kecil gitu, seperti itu ya. Jadi lebih kecil. Jadi kalau alfanya kita naikkan itu justru N-nya kecil gitu. Makanya biasanya mahasiswa itu di 10%. Kenapa? Karena memang lebih kecil, sampelnya 90,1 ya, 91 gitu. Mas Dano bisa bayangkan kalau yang mana ini? Sebentar ya. Mas Dano kalau pakai yang 5% harus mensurvei 286 orang. Iya kan? Tapi kalau kita turunkan 90% atau kita naikkan derajat kesalahannya 10%, Mas Denba hanya perlu mensurvei sebanyak 91 orang. Mas Denba, pilih survei 286 apa 91? Ayo. Pilih 91 lah, Bu. Cepat. Itu ini kan hampir 3 kali lipatnya ya. Tapi berarti kita mengorbankan apa? Presisi. Presisi ya. Jumlah dari si sampel. Dari 1000 kita ambil 90. Sedangkan dari 1000 kita 286. Ini kan presisinya semakin dekat. Maksudnya dibandingkan 91 ya. Jadi memang itu ada trade-off antara presisi dan confidence. Seperti itu. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita cara hitungnya. Kita lihat ya. Cara hitung. Cara menghitung Slopin. Pakai Excel aja.
Sebentar ya, Slovin. Slovin. Ada nggak di sini? Nggak ada. Yes, nanti kayaknya di sini. Bentar ya. Ini di kelas ini saya lupa ngasihkan ini contohnya untuk mengisi Slovin. Slovin. Nah. Sebentar ya, ini masih nyari. Masih mencari. Oke, nah ini dah. Sebentar ya, tunggu sebentar. Aduh, uang yang mana pakai sebelah. Oke, baik Mas dan Mbak. Ya, kita lihat sekarang Slovin itu seperti apa. Nah ini, udah kelihatan ya. Ini, nah ini Mas dan Mbak. Ini kita lihat ya. Jadi N, ini ini N-nya berapa, ini E-nya berapa. Nah ini menggunakan tadi rumus yang tadi ya. Ini rumus yang tadi, yaitu D itu adalah jumlah populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali D6. D6 itu adalah ini. Apa namanya? Tingkat kesalahannya ya. Tingkat kesalahannya berapa? Kita lihat di sini. Kalau sudah ada apapun tuh, kalau udah ada rumusnya enak. Ini kan 712, 263. Ini kan 5% ya Mas dan Mbak. Coba kalau kita naikkan kesalahannya menjadi 0,1. 0,1 klik. Nah, cuma 88. 86 ya, seperti itu. Jadi memang tergantung dari sini. Sebenarnya kalau yang lebih presisi ya ini sih. Tapi 264. Ya enggak? Makanya kalau masa saya masih pakai mukadah nggak apa-apa lah 10%, karena saya tahu mencarinya juga, apalagi pandemi gini ya, mencarinya juga nggak mudah, seperti itu sih. Kecuali kalau misalnya Bu saya pakai Google Form kok, wah udah pakai ini aja lah, Mas dan Mbak nggak usah ketemu ini. Kita lihat ya, ini akan berubah ketika N, jumlah populasinya seperti tadi 1000. 285. Kalau lebih banyak lagi 2500. 394, seperti itu. Dengan swapping, dengan rumus kayak gini, kita bisa melihat. Tapi kalau misalnya di daerah itu hanya ada 50 orang miskin, 45 aja yang diambil gitu sih. Gitu ya. Ini menggunakan swapping. Tapi kalau 50 kita pakainya 0,1 lagi. 33. Cuma 34. Kalau saya misalnya populasinya 50, nggak boleh saya pakai ini 0,1. Saya langsung minta, nggak boleh, langsung pakai 5% aja, cuma beda 10 kok. Gitu ya. Nanti Anda bisa ini. Itu Mas dan Mbak. Jadi apa namanya? Menghitungnya seperti itu. Nah, jadi nggak ada pertanyaan lagi. Ibu berapa sih ininya? Apa namanya? Sampelnya. Kalau populasinya sekian. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan, monggo, silakan. Ada pertanyaan nggak? Oke, silakan. Monggo, ada pertanyaan? Enggak? Jelas? Selama ini suka ada pertanyaan nggak Mas dan Mbak? Aduh, berapa sih kalau populasinya segini, berapa sih sampelnya gitu ya? Berapa observasinya, berapa N-nya? Nah, sekarang udah kejawab. Pertanyaannya adalah sekarang, Ibu, kalau saya nggak tahu populasinya berapa terus gimana? Kira-kira kalau nggak tahu populasinya bisa menentukan sampelnya nggak Mas dan Mbak? Pakai Slovin? Nggak bisa, Bu. Nggak Minimal bisa, dapat 3. iya. Ya Nggak bisa, bisa. Bu. Coba deh. Kita lihat ya. Mana tadi? Oh, mana ya tadi? Kok nggak ada? Terus gimana Bu kalau nggak bisa? Apa yang harus kami lakukan? Nah, gitu kan. Karena kita tinggal mencari apa yang harus kami lakukan itu kan. Nah, ini yang harus Mas dan Mbak lakukan. Beberapa yang bisa kita lakukan lah, seperti itu. Bentar.
Mas P bukan ini, kita pakai rule of thumb ya, rule of thumb. Nah, ini rule of thumb-nya adalah ini. Ini ukuran sampel. Semuanya memerlukan populasi. Ini pakai Swaffham ukuran populasi. Pakai Krejci and Morgan. Nah, ini pakai tahun 70 udah lama banget ya. Krejci and Morgan itu tadi ada 210 ya. 210 itu 140 tadi. Kalau pakai Isaac and Michel 211 itu 131 ya. Seperti 50 berapa Mas dan Mbak? Oh, sama 44 pas ya, sama Swaffham juga ya. 44 ini. Ini 5% ya nih. Ini 5%. Bisa pakai Krejci and Morgan populasinya. Jadi populasi itu menjadi penting. Menjadi isu hangat yang harus dilakukan ketika akan menentukan sampel. Ya nggak? Seperti itu. Bu, kalau kita nggak tahu populasinya gimana? Kita nggak tahu populasinya berapa. Misalnya anak jalanan. Tahu nggak populasinya? Saya ke dinas, ada udah tapi itu katanya juga nggak ini gitu kan. Hanya beberapa yang bisa hanya beberapa yang bisa dibina. Tapi yang nggak dibina itu juga nggak terdeteksi berapa sih populasinya gitu. Kalau memang ada data di Departemen Sosial, yaitu adalah populasi Mas dan Mbak. Itu berarti populasinya. Tapi pertanyaannya adalah, mereka punya data by name nggak? By name by address. Kalau anak jalanan mungkin agak susah ya, addressnya itu mungkin karena pindah-pindah. By name by address. Nama dan alamat. Itu penting ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini nggak punya, harusnya sih memang punya gitu ya. Nah, ini bisa pakai yang ini mungkin, Rosco. Pakai Rosco. Jadi, dalam memberikan ini rule of thumbs-nya ya. Rule of thumbs artinya ya ketentuan baku lah gitu, penentuan ukuran sampel itu bisa, nah ini, lebih dari 30 atau kurang dari 500. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau ada populasi, pakai yang tadi aja, pakai Swaffham kayak, pakai Krejci and Morgan, atau nanti kita lihat pakai Isaac and Michel gitu kan, 30 sampai 500 itu. Ya jangan 30 juga, minimalis banget hidupnya. Jangan minimalis lah, kalau bisa ditambah gitu ya. Seperti itu. Kalau di suatu daerah misalnya ada 1000 ya jangan ambil 30. Kalau dari itu ada misalnya 250 jangan ambil 30, ya lebih dari itu. Kalau sampelnya dibagi menjadi subsampel, tadi subgrup ya, ada pria, wanita, junior, senior, dapat bantuan, nggak dapat bantuan, bisa 30, minimal 30 per masing-masing kategori. Itu minimal ya. Kemudian kalau misalnya penelitian multivariat termasuk regresi berganda, ukuran sampelnya seharusnya itu 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Jadi kalau Mas dan Mbak misalnya meneliti tentang penduduk anak jalanan misalnya di kota Yogyakarta, variabelnya itu ada 5, variabelnya ada 5 berarti minimal respon dari sampelnya adalah 5 kali 10, itu minimal berarti 50 gitu. Itu ya. Kalau misalnya variabelnya ada 7, ya 7 kali 10, yaitu 70. Sehingga nanti kalau ditanya, Mbak, kok ngambil datanya kok cuma 50, itu dapatnya dari mana gitu kan? Ya, seperti itu. Karena saya tidak tahu populasinya, Pak, Bu, misalnya. Saya menggunakan rule of thumb dari Rosco, yang saya baca di UMA sekarang, gitu kan, bahwa bisa diambil dari ukuran sampel, bisa diambil dari 10 kali jumlah variabel. Karena variabel saya ada 5, maka saya menggunakan sampel sebanyak 5 kali 10, yaitu 50. Begitu Mas dan Mbak. Gitu ya. Lebih enak sih kalau populasinya diketahui yang tadi. Berapa populasinya pakai Swaffham ya? Ada 772. Berapa alfanya? Margin errornya? 5%. Berapa jumlah sampelnya? 264, udah jelas clear itu, udah jelas seperti itu. Kalau saya nanya lagi, itu milih yang 264 dari 77 itu gimana caranya ya? Gitu Mas dan Mbak. Terus aja gitu kan. Ya memang kalau primer memang lebih ini beda dengan yang sekunder. Tapi ini intinya ini, pakai ini ya. Oke, sampai sini. Nah, kemudian saya akan lihat lagi. Udah selesai ternyata. Thank you. Dokumen itu sudah saya bikinkan ini, saya bikinkan tugas. Tugasnya di mana ya? Ada tugas Mas dan Mbak, tenang ya, tenang. Tugas tidak akan berhenti sampai Mas dan Mbak keluar sampai selesai ujian ya. Saya akan cek dulu. Tugasnya. Nanti saya akan bahas ya, ini jam 11 saya akan bahas hasil pekerjaan Mas dan Mbak. Bentar. Ada pertanyaan, monggo?
Enggak, Mas Denbar nanti tambah-tambah lagi baca, tambah-tambah lagi terus baca terus dari buku-buku yang lain ya. Jadi jangan mengandalkan saya itu sangat enough, betul-betul nggak cukup itu, betul nggak cukup. Nanti Anda bisa menjelajahi, bisa menikmati pelajaran lebih itu dari buku-buku itu sih, dari buku bisa cerita, bisa cari banyak hal dan sebagainya. Sampling, aduh ternyata belum saya ini ya, belum saya ini tuh, oh ya belum deh ini tuh. Belum saya apa namanya, belum saya simpen ISO MSS sampling. Bentar ya, saya cek dulu, siapa tahu ada di tempat lain. Oh ini ada. Sebentar. Sama-sama, thank you. Sampling. Udah bersampling sih. Sebentar ya. Oh nggak tersimpan itu. Saya punya di mana? Sama juga. Nggak ada juga. Baik. Nah, saya kan ini tugas. Tugasnya adalah untuk data primer. Ini data primer ya. Tugas data primer. Ini pakai ini. Oke. Aduh. Sudah. Nah, ini di sini ya Mas dan Mbak, tugasnya adalah nanti tujuan penelitian Mas dan Mbak apa ditulis di sini, tujuannya apa nanti terus tentukan populasinya siapa sih gitu. Tentukan aja populasinya siapa dulu. Kalau memang misalnya belum punya informasi data, tentukan bahwa populasinya adalah ini, misalnya populasi ada rumah tangga miskin di daerah A. Data populasi belum tersedia, nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya karena misalnya Anda dekat dengan ini, tahu informasinya langsung tulis. Misalnya saya udah informasi kok Bu, bahwa populasi daerah itu adalah sekian itu. Nah, nanti disebutkan di sini populasinya adalah apa gitu ya. Rumah tangga miskin, misalnya kalau di sini jumlahnya berapa. Kerangka sampelnya kalau sudah ada boleh. Jadi dari nomor misalnya ada 50 Bu penduduk miskin daerah saya. Itu populasinya. Terus apa namanya kerangka sampelnya ini saya udah punya dari satu nomor 50, bisa di print screen disimpan di sini. Tapi kalau misalnya sudah tahu bahwa populasinya ada rumah tangga miskin tapi datanya belum ada, tuliskan saja misalnya populasinya ada rumah tangga miskin, data populasi belum tersedia. Data kerangka sampelnya jelas belum tersedia, jumlahnya juga tahu belum tersedia. Tinggal Mas Denma ngisi di sini. Desain samplingnya mau pakai apa? Apakah mau pakai probability atau non probability? Kalau probability mau pakai apa? Apakah simple random sampling kah? Mau apa namanya? Cluster kah? Mau sistematik kah? Mau pakai proportionate, disproportionate? Silakan disimpan di sini. Satu boleh, ini kan ini saya dua ya. Satu aja boleh. Misalnya saya pakai simple random sampling aja gitu kan. Terus ukuran sampelnya karena misalnya belum ada populasi, Mas Daniel bisa pakai ukuran sampel, rencana penentuan ukuran sampel menggunakan slow fit, misalnya seperti itu, dengan alfa 5% atau 10%. Itu yang data primer. Ya, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, itu kan tugas data primer ya, Bu? Nggak ada ya? Kalau misalkan itu untuk yang data primer. Ini kopi itu juga buku ya. Data primer. Untuk yang data primer. Berarti data sekunder nggak ada tugas? Ada. Pasti ada lah. Ini untuk yang data sekunder. Bertanya, Bu. Ya, boleh. Kan saya besarkan ini dulu ya. data primer, Bu.
Ini kecil banget ini, saya kecilkan. Gimana? Terkait populasi, Bu. Nah kan saya kan ambilnya Jawa Tengah, Bu. Nah itu kalau misalnya nanti untuk datanya itu cuma dilibatkan 3 kabupaten ataupun 2 kabupaten terus 1 kota, itu tidak masalah kan, Bu? Soalnya kan Jawa Tengah kan luas. Nah itu kan pembelajaran saya kan bahas terkait kayak aset daerahnya seperti itu. Nah itu tidak harus semua kabupaten dilibatkan kan, Bu? Enggak. Oke. Baik. Jadi gini nanti Mbak Ria, kalau misalnya Mbak Ria mau meneliti tentang apa dulu, misalnya meneliti tentang apa Mbak Ria rencananya? Aset ini, Bu, pengelolaan aset daerah. Sorry. Ih, gemes. Ini kok saya matikan ini karena double ini sih. Tentang aset ya? Ya, aset, pengelolaan aset. Oke, pengelolaan aset, misalnya dari beberapa kabupaten, lihat aja bisa yang paling bagus atau yang paling biasa banget gitu. Oh. Gitu. Iya, nggak usah semua. Kecuali kalau memang mau lihat pemetaan gitu kan, semua ini berarti kan semua. Tapi kan punya kalau untuk mahasiswa S1 kan juga kasihan juga sih. Atau kecuali kalau memang saya punya ada teman yang mau nemenin gitu kan, seperti itu kayak gitu sih. Jadi populasinya berapa kayak gitu kan, seperti itu gitu. Nggak harus semua, cari aja yang paling fenomenal gitu, fenomenanya paling kuat itu sih sebenarnya gitu ya, fenomenanya yang paling kuat. Jadi nggak usah semua. Oke, kemudian mana tadi mana ya? Oh ini. Nah ini untuk yang tugas data primer. Bagaimana untuk yang tugas data sekunder? Tugas data sekunder juga ada tugasnya. Bu, sepertinya Mas Tatos mau tanya, Bu. Dari tadi. Suaranya nggak kedengeran ya di sana, Bu? Aduh. Bentar. Bu Dini, maaf, bisa sepertinya didengar? ada yang mau bertanya. Oke. Ini untuk yang data sekunder. Nah, data sekunder ini aja isinya. Mana, bentar. Nggak banyak, ya lumayan juga sih. Identifikasinya, sebentar. Tujuan, variabel, katanya. Kemarin tuh sudah saya bikin, tapi kok bisa nggak ada tuh, kemana itu loh hasil karya saya dalam membuat itu tuh kok nggak ada gitu. Nah, kita lihat ya. Oke, nah di sini ini pertama sama seperti tadi, tujuan penelitiannya apa? Ya, kemudian variabelnya apa? Datanya apa? Sumbernya di mana? Misalnya begini, untuk tujuannya, pengaruh korupsi terhadap kualitas ya, kualitas. Ya, ini variabelnya berarti apa Mas dan Mbak? Ini variabelnya apa? Ini variabelnya adalah, kita cek identifikasi 1, berarti korupsi. Korupsi. Ya. Yang kedua, berarti apa? Kualitas lingkungan hidup. Bu, ternyata korupsi susah datanya. Ya udah, berarti ini adalah bisa indeks persepsi korupsi. Nah, ini adalah bisa performa indeks performa lingkungan. Sumbernya di mana? Misalnya RW, Transparansi Internasional, kalau nggak .go.id misalnya. Sorry. .go, benar, saya tak cek dulu di
Ada datanya. Bentar ya. Profil susunan proposal. Ini. Data sini. Siapa? Rika pinjam uang. Ini. Gimana? 1 juta katanya. Sebentar ya. Nanti kalau bilangnya nanti oh salah ternyata bukan yang ini. Bentar, bukan yang ini. Data mana ya kemarin ya? Ini apa ya? Oh ya. Nah, ya. Nah, jadi nanti untuk yang data sekunder juga dicari. Kenapa ini menjadi penting ketika penyusunan proposal, Mas dan Mbak? Jadi memang Mas dan Mbak itu harus memastikan datanya ada. Gitu. Jangan sampai sudah jadi proposalnya, datanya nggak ada. Dan itu pernah kejadian. Akhirnya apa? Bikin ini lagi, bikin apa namanya? Bikin proposal lagi. Nah, kan ya kalau saya sih wasting gitu ya. Habis-habisin waktu gitu. Karena itu mikirnya berat. Bentar, environmental performance index nih. Ini dan corruption. Ini kita masukkan ke mana tadi? Nah, ini masukkan ke sini. APR. Nah, ini. Oke, kemudian kita juga masuk ke saya cari dulu internasional transparansinya. Internasional transparansi. Jadi untuk mencari dari gitu Mas Mbak. Jadi memang harus yakinkan dulu ada gitu. Jadi sambil nyari, kalau teman-teman Mas dan Mbak itu baru untuk yang primer itu baru akan mencari kira-kira populasinya berapa, sudah tahu terus metode teknik sampelnya pakai dan sebagainya. Nah, kalau Mas dan Mbak yang pakai data sekunder itu udah harus tahu datanya ada gitu. Ya kalau sekunder di depan ada. Kalau yang primer di belakang adanya kayak gitu kan, seperti itu. Tapi bukan berarti masing-masing itu tidak punya kayaknya enakan ini deh, enakan enakan sekunder. Iya, enakan sekunder kalau misalnya datanya ada. Tapi kadang-kadang datanya nggak ada gitu loh. Yang mau nggak mau kita harus mencari secara data primer. Itu sih seperti kita pernah bahas kemarin ya, ketika di data itu yang nggak ada datanya terus gimana? Ya sudah, mau tak mau kita pakai data primer seperti ini. Karena data primer juga nggak bisa karena kondisi pandemi, akhirnya nyari data cari data sekunder, dan itu setengah mati nyarinya, sulit sekali. Sulitnya tuh pakai banget gitu loh Mas dan Mbak. Itu bisa harus belasuk kalau misalnya kita jalan itu harus belasuk sampai ke dalam gitu. Dan meskipun alhamdulillah saya dapat, tapi itu juga nggak sesuai dengan, sebenarnya hanya sebagai proxy aja Mas dan Mbak. Itu proxy aja sih. Proxy itu artinya bahwa dia mewakili dari data itu. Jadi waktu itu kan seperti literasi keuangan petani, tapi nggak ada datanya. Literasi keuangan petani itu cari data primer itu juga agak susah gitu kan. Waktu itu pada nggak berani turun lapangan kan. Ya udah saya carinya ini ya, pendekatan literasi keuangan petani itu menggunakan data kredit petani, meskipun itu sebenarnya secara Apple itu nggak bisa klop banget, tapi sudah gimana lagi, datanya nggak ada. Nah ini untuk yang tugas data sekunder ya Mas dan Mbak ya. Ini untuk yang data sekunder itu. Ya, oke. Nah ini. Jadi tujuan penelitiannya apa? Ini satu tujuan penelitian variabelnya ada 2. Mengetahui korupsi terhadap korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks performa lingkungan atau EPA ya, Environmental Performance Index, EPA, Environmental Performance Index di sini. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke? Ada pertanyaan?
Saya Bu. Itu tugasnya itu. Nanti akan saya share ya. Enggak kedengeran. Saya share apa? Saya share PPT-nya ya. Biar Mas dan Mbak bisa ini. Oke, nah sekarang saya mau menyiapkan dulu presensi. Ini udah pertemuan keberapa ya Mas dan Mbak? Ke-11, Bu. Ke berapa? 11, Bu. Oke, nah ini udah ke 12 ya. 12, 13, 14. Sebentar ya, saya lagi ambil dulu apa namanya? Ambil dulu data untuk itu. Nah, bentar. Mana ya? Meeting. Lama tuh. Baik, ada pertanyaan Mas dan Mbak? Saya Bu. Mas atas, Bu. Suaranya nggak kedengeran. Udah mulai lemot. Gitu. Jadi gitu apa namanya Mas dan Mbak untuk yang Nangis. silakan nanti apa namanya Mas dan Mbak siapkan. Saya ini udah keluar nih. Hilangnya. Ya. Wah, ngatur itu. Sebentar. Susah banget ya saya ngambil apa presensi. Bentar ya. Saya ini aja. Ini udah mulai hang nih. Ininya apa? Laptopnya. Bentar ya Mas dan Mbak, ini kok nggak bisa ini. Malah hilang itunya. Bentar. Tolong tunggu bentar. Nanti setelah presensi, siang sambil nunggu presensi mungkin ada yang mau tanya. Ini ya. Ini. Sebentar.
Oke. Baik, silakan Mas dan Mbak kalau mau ada yang tanya. Cek. Ada yang tanya kan nggak untuk tugas? Sebenarnya saya mau masuk ke ini, masuk ke apa namanya? Sebentar ya. Sepada. Bu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu. Bu, itu Mas Tatas mau nanya. Nggak kedengeran. Bu, Hanya Ria deh. lambaikan tangan aja di tas. Lambaikan Iya, tangan aja tas. Tes, Terlihat. Bu Dini, apakah suara saya terdengar, Bu? Enggak. Kayaknya nggak dengar nih. Tidak terdengar juga. Semuanya ngomong nggak Oke, dengar Mas kayaknya. Eva, ini presensinya. Oh iya Bu, siap Bu. Oh iya. Coba diketik, Tas. Enggak kebaca. Ini. Baik. Ya Bu, dan kali kita nanya. Baik, tadi siapa tanya gimana? Monggo silakan Mas Atas. Kedengeran ya? Berarti. Bentar, saya Halo Bu, besarkan kedengeran dulu Bu? ya. Oh, Ini kok. halo cek Bu. Bentar, saya besarkan dulu. Ih, besarin aja muter-muter. Oke, silakan Mas Atas. Pertanyaannya apa? Halo, kedengeran Bu? Udah. Alhamdulillah, Gimana? kata Yolanda. Itu Bu, masa tugas tadi masa tugas dan untuk kedepannya. Mau konfirmasi tadi soalnya sinyal saya juga hilang. Berarti untuk misalnya nih populasi udah diketahui Bu ya, populasi udah diketahui, sampel udah kita hitung pakai Slovin juga. Tapi nama-nama ya apa namanya nama-nama yang total data maksudnya apa tadi tuh Bu, lupa. Nama ini kerangka sampel. Ya, ini kerangka sampelnya itu memang daftar kerangka sampelnya. kita nggak bisa mungkin Punya. bisa cuma ya kita berurusan dengan pihak lain jadi informasinya susah gitu. Jadi kalau kedepannya sampai skripsian berarti itu memang nggak akan kenapa-napa ya Bu, cuma nanti itu nggak bisa dijadikan sebagai generalis apa namanya secara umum untuk mewakili generalisasi gitu ya. Memang seperti itu ya Bu. Iya, jadi memang saya sebutkan tadi bahwa salah satu kelemahan dari pakai convenience ya. Oh, saya tahu misalnya populasinya itu ada 50, tapi nggak ada kerangka sampelnya gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya informasi itu ada, agak heran juga. Harusnya kan jumlah 50 itu kan ada daftar namanya ya harusnya. Jadi kayak saya misalnya tahu, oh di kelas A, B, C, D, E, misalnya kelas itu ada 19. Berarti kan 19 itu ada dari daftar nama yang 19 orang itu ya. Cuma memang kadang gini, oh ada 50 gitu kan. Tapi daftar namanya nggak tahu di mana ini. Nah, itu mungkin juga ada sih Mas Atas gitu. Ketelingsut misalnya gitu, itu juga bisa. Nah, kalau dalam kondisi gitu ya berarti seperti tadi, kita nggak pakai simple random sampling karena memang kerangkanya kan susah ya. Susah gitu, kerangka frame-nya susah ya. Berarti mungkin kita pakainya yang itu tadi, yang apa? Convenience toh, 50 orang diituin. Tapi sayang sih sebenarnya kalau udah punya datanya. Kalau udah punya apa ini, tapi ya kembali sih seperti tadi, kalau misalnya keterwakilan tuh penting nggak sih gitu. Kalau keterwakilan tuh nggak begitu penting ya sudah pakai itu aja, pakai misalnya convenience yang paling mudah oleh mahasiswa ya, seperti itu sih Mas Tatas. Cuma ya itu bahwa kita tidak bisa
generalisasi dari sampel ke populasi. Itu menjadi salah satu kekurangannya di situ. Gitu sih sebenarnya. Itu akan menjadi salah satu challenge ya, tantangan ya nanti untuk populasi dan sampel itu gitu. Seperti itu. Itu menjadi keterbatasan. Maaf Bu, tadi sinyal saya juga agak hilang-hilang. Berarti tadi udah dijelasin ya Bu, kalau misal kita udah punya kerangka sampel untuk menentukan siapa yang akan kita pilih, itu udah dijelaskan juga ya tadi Bu? Udah. Jadi salah satunya yang itu ya, kerangka sampelnya itu misalnya, apalagi yang kita nggak tahu populasinya tuh. Mungkin kita tahu populasi bahwa tadi di daerah pariwisata ya tadi ya Mbak Yolanda ya. Di daerah pariwisata itu bisa rata-rata yang datang itu 90 orang gitu per hari. Berarti itu kan populasi ya. Kita bisa anggap itu populasi kan rata-rata. Tapi kan kita nggak tahu sampel frame-nya, karena memang yang datang tuh ganti-gantian gitu loh Mas Atas. Gitu. Nah itu kita nggak bisa pakai yang namanya sampel frame. Nanti dicari Mbak Yolanda kesini kemarin siapa aja yang datang Mbak Yolanda hari itu nggak datang kok. Wong itu juga orang misalnya bukan orang Jogja juga. Nah itu tuh bisa pakai yang non probability kayak gitu. Bisa kayak gitu. Jadi memungkinkan untuk tidak memungkinkan, karena memang penelitian di lapangan tuh nggak semudah itu sih. Memang nanti ada jumlahnya, tahu misalnya Pak Kadesnya 90 orang, tapi udah saya laporkan, tapi datanya ada nggak Pak? Duh, datanya yang ngendi ya, kemarin tuh kayaknya kok ketelingsot gitu misalnya. Mungkin itu ada, atau datanya dibawa oleh siapa, belum ini, atau misalnya di komputer terus hang, itu ada kemungkinan, tapi mudah-mudahan nanti nggak kejadian sih seperti itu. Tapi kalau ada itu, kemungkinan itu ya itu pakai yang lain tadi. Karena kalau simple random sampling ya tetap harus ada nama kan, harus ada nama, walaupun tidak berbentuk kerangka pun tetap harus ada nama, gitu Mas Atas, gitu ya. Cuman ya kekurangannya itu tadi, tidak bisa melakukan generalisasi, itu aja sih. Jadi generalisasi adalah tidak bisa mengambil yang dari sampel itu untuk secara umum untuk yang populasi, itu terbatasannya. Satu lagi Bu, Jadi saya kan tentang pembelian perumahan ya Bu. Saya udah dapat datanya 160 berapa gitu, lupa Bu, di laptop 160 sekian. Terus saya udah hitung pakai Slovin juga, sampelnya itu 61, sekian. Jadi dipopulasikan 62. Nah tapi untuk nama-nama saya nggak ada. Berarti saya harus nyari nama-namanya dulu, semua data, baru saya bisa pakai simple random sampling, misalnya seperti itu Bu ya Bu? Atau boleh saya nggak cari namanya, atau memang kayak gimana Bu? Jadi, nah itu informasi 160 itu dapat dari mana? Dari pemasarannya Bu. Jadi kemarin kan saya ketemu di sana, terus diperlihatkan kalau data aslinya Mas saya nggak ada katanya. Tapi kalau untuk total yang udah beli, kita bisa lihat dari master plan-nya. Jadi pembangunan di sana itu udah ke tahap 4. Jadi tahap 1 sekian, tahap 2 sekian, tahap 3 dan sekian. Jadi total rumah yang udah terjual itu sudah terjual semua otomatis. Gitu. Semua itu populasi bisa dilihat dari sana. Jadi saya lihatnya dari sana Bu. Nah, pertanyaannya kita boleh nggak akses ke nama-nama itu Mas? Gitu. Nah, itu kemarin kan waktu pertama kali saya ke PT-nya langsung, ke kantornya ya di Mataram sana. Terus saya ke sana, nyampe sana saya kasih surat izin untuk penelitian, dilempar ke kepala pemasaran yang ada di perumahan itu gitu. Jadi semacam, dan responnya juga saya ngerasa kayak oh ya udah gitu. Kayak semacam mereka agak tertutup gitu, tapi mungkin belum saya coba sih Bu nanya ke pemasarannya, tapi ya insyaallah mudah-mudahan besok lah Bu. Nah, kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa ke perumahan yang sudah jadi dan orang-orangnya udah tinggal, Mas. Itu. Iya, karena Bu, kan baru dibangun ya? Enggak, Bu, udah ada yang penghuni, udah lama, udah beberapa tahun. 5 tahun. Cuma sekarang lagi pembangunan keempat aja. Oh, gitu. Nah, berarti yang sudah dihuni aja, Mas. Yang sudah dihuni itu nanti kita lihat kalau ada datanya. Oke, tapi kalau nggak ada datanya, ya berarti kita pakai yang tadi, convenience itu. Kalau memang ada data dari pengembang ya. Karena kita juga, atau Pak RT-nya, nanya Pak RT-nya aja kalau itu ada Pak RT-nya. Itu bisa tidak ke pengembang lagi, tapi ke Pak RT-nya, membawa penelitian itu. Misalnya di blog itu sudah ada berapa tadi ya. Hanya ke Pak RT atau RW, Pak saya akan penelitian mengenai ini. Nah, saya boleh kamu minta
nama-nama dari warga Bapak kayak gitu. Nah, dari warga itu kan nanti ada tuh namanya. Nah, itu yang bisa dijadikan pakai simple random sampling gitu. Gitu sih, Mas. Jadi gitu, Bu. Saya nggak kepikiran bisa ke RT ya. Oh iya ya. Ke RT-nya aja kalau memang udah tinggal di situ tuh. Kan malah lebih gampang RT atau RW-nya. Oh ya nanti ini Mas gini. Toh kita sudah bawa yang namanya surat izin penelitian itu sih gitu. Atau kalau ke pengembang mungkin mereka agak ini karena nanti menyangkut soal kerahasiaan. Tapi kalau ke Pak RT kan warganya ya. Seperti itu. Saya mau penelitian, saya minta mohon daftarnya, apakah saya bisa apa tidak. Nanti saya akan mensurvei untuk skripsi saya. Nah itu gitu Mas. Coba aja ke Pak RT atau RW-nya ya. RK ya, RK apa RW sih? RW ya. Gitu Mas ya. Sama nanti ada ini ya. Bisa dicoba. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oh iya, saya baru kepikiran, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya itu manfaatnya kita diskusi gitu ya. Nanya, kadang kalau orang yang berpikir banyak juga ininya gitu ya. Itu baik. Ada pertanyaan lain? Presensi sudah ada. Silakan diisi presensinya. Oke, untuk tugas Mas Danpo sudah masuk tapi ini tinggal sekitar 17 kayaknya nggak sempat. Nah, tugas yang sekarang itu kan ada kemarin tuh ada tugas desain, ada tugas data, nah ada tugas yang ini, yang samplingnya ya, sampling. Itu dalam satu ini ya, dalam satu file yang sama. Jadi ditumpuk aja misalnya gini, desain udah, bawahnya tambah data, bawahnya tambah lagi gitu. Nah, nanti masukan saya akan mereview sekaligus dari mulai desain, data, dan teknik sampling itu di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Monggo silahkan diisi seperti biasa, nanti akan saya share link untuk tugas itu hari Senin. Silahkan diisi di situ ya. Gitu. Mungkin itu dari saya, udah azan di sini. Gak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan panjang lebar tadi agak produk juga tadi ada suara lain yang masuk ya. Seperti itu, mohon maaf. Kita bertemu minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit aja mungkin ada yang nyantol gitu, minimal tadi simple random samplingnya nyantol.